Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang akta cerai yang diduga palsu. Ada yang berkonsultasi dan meminta arahan serta pendapat, apakah akta cerai yang sahabat kita peroleh ini asli atau palsu sih? Nah, ini saya menemukan lagi sebuah akta cerai yang ini meragukan banget nih keasliannya. Oleh karena itu kita akan bahas dan akan saya tampilkan. Ini dia akta cerai dari salah seorang sahabat viewers kita. Dari tampilannya menurut saya ya, berdasarkan analisa dan pengalaman saya, ini patut saya duga akta cerai yang dipalsukan dengan cara diedit, teman-teman. Jadi ada beberapa kata, ada beberapa kalimat yang diedit, termasuk identitas dan lain sebagainya. Saya akan membahas terlebih dahulu akta cerai yang memang diproses secara prosedural, berdasarkan ketentuan hukum. Nah, ini salah satunya, saya punya salah satu akta cerai milik klien saya ya. Dan ini dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan di setiap pengadilan agama, produk suatu perkara, baik itu perceraian, warisan, dan lain sebagainya, biasanya produk putusannya selalu dilengkapi dengan map. Amplop map seperti ini ya, map resmi bertuliskan nama lembaga pengadilannya. Nah, kebetulan ini adalah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apa saja isinya? Isinya di dalam berkas ini, di dalam map ini ada dua. Langsung saja kita buka ya. Nah, ini dia. Seperti ini. Isinya, kita cabut saja. Ini isinya. Nah, inilah tampilan akta cerai asli, sah, formal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena ini diterbitkan melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan, yang telah melalui beberapa rangkaian ataupun juga tahapan-tahapan persidangan. Nah, selain akta cerai atau akta kuning yang jumlahnya hanya satu lembar ini, ya, hanya satu lembar. Nah, ini kan akta kuningnya cuma satu lembar doang. Tapi di balik akta kuning ini ada satu bundel dokumen yang namanya salinan putusan, yang memuat identitas penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, kemudian juga alasan-alasan pengajuan gugatan ataupun permohonannya apa saja, kemudian juga putusannya, bunyi putusannya atau amar putusannya seperti apa. Di sini tertuang secara detail, lengkap, dan juga jelas. Ini dapat dipastikan asli karena di sini ada stempel basah. Setiap halaman ada stempel basah. Ya. Setiap halaman di sini stempelnya basah semua. Sampai dengan halaman terakhir stempelnya stempel basah seperti ini. Kemudian akta cerai yang asli itu sekarang sudah sangat ketat sekali tanda-tanda keasliannya. Yang pertama, ya, dari aspek penulisan di sini adalah print out semua. Print out, kemudian font atau jenis hurufnya ini satu jenis huruf semua. Ya, dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir itu font atau jenis tulisannya, jenis hurufnya itu satu jenis. Kemudian di sini tidak ada yang dicetak tebal, tidak ada yang diblok, tidak ada yang ditebalkan hitam kecuali nomor akta cerainya. Nah, itu dari aspek penulisan. Kemudian dari bingkai. Nah, ini bingkainya warna hijau seperti ini ya, bentuk-bentuk bingkainya. Kemudian di sini ya, di tengah-tengah ini ada gambar logo Garuda transparan ya, berwarna kekuning-kuningan, keemas-emasan. Kemudian tanda keaslian yang lainnya, di sini ada barcode. Di bawah ada barcode ya. Di sini barcode, kemudian di bawahnya ada logo Mahkamah Agung. Kemudian di sini tanda tangan panitera, ada stempel basah. Kemudian juga di sini di ujung ada barcode lagi, ada nomor serinya, kemudian ada hologram, dan ada keterangan stempel untuk apakah ex istri atau ex suami. Nah, penulisan di sini itu beda-beda.
Ada yang menulis ex istri, ex suami, atau misalkan janda atau duda. Ada juga yang menulis penggugat atau tergugat, atau misalkan pemohon atau termohon. Baik, jadi seperti ini ya akta cerai yang asli yang diperoleh berdasarkan ketentuan, proses, dan langkah-langkah hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan. Sekarang kita lihat akta cerai milik salah seorang viewers kita, apakah ini palsu atau seperti apa. Tapi dugaan awal saya tadi itu adalah akta cerai yang dipalsukan dengan cara mengedit beberapa kata atau kalimat dan juga identitas yang tertera atau yang tercantum di dalam akta cerai tersebut. Baik, langsung kita review ya satu persatu. Dilihat dari bingkai, ini memang sama ya. Ada bingkai hijaunya. Di sini ada bingkai hijaunya ya. Tapi di sini tulisannya blur. Barcode-nya ada sih ya, ada. Cuman kayaknya barcode-nya cuman satu. Padahal ini diterbitkannya di sini 2024. Nah, yang menjadi saya yakin akta cerai ini dipalsukan dengan cara mengedit kata ataupun juga kalimat dapat kita lihat di sini. Banyak sekali deh. Yang pertama dari nomor akta cerai. Di sini nomornya tertera seperti ini. Ya, ujungnya 2024. Toh, tidak ada kata ataupun juga huruf di belakang 2024. Setelah penulisan 2024, di sini ditulis lagi di belakangnya kode PA.JS yang mengandung arti kode tersebut adalah kode dari suatu pengadilan yang menerbitkan akta cerai ini. Nah, di sini kan PA.JS artinya Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian lanjut. Di sini penulisan Panitera Pengadilan Kota Palembang. Analisa saya, jenis font, jenis hurufnya ini sangat berbeda banget. Kita lihat, Panitera Pengadilan, ini tulisannya tebal, tapi Kota Palembangnya nggak tebal hitam. Dan juga fontnya ini berbeda banget. Ya. Dan di sini teman-teman, seharusnya kalau akta cerai yang asli itu, setelah penulisan Panitera Pengadilan, di sini harusnya disebutkan pengadilan apa. Apakah pengadilan agama, atau pengadilan negeri, atau pengadilan apa? Kita lihat lagi yang asli. Di sini tertulis Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi harus disebutkan instansi pengadilan agama yang menerbitkan akta cerai tersebut, pengadilan agama mana. Tapi di sini tidak ditulis. Oke, langsung. Menerangkan pada hari ini, Kamis 14 Juli 2024. Kita lihat ya kalender. Kita lihat kalender. 14 Juli 2024. Ya, Juli 2024. Tanggal berapa nih? Tanggal 14 itu di sini hari Minggu. Nah, hari Minggu ya. Tapi di sini di akta cerai ini ditulis hari Kamis. Lihat, Kamis 14 Juli 2024. Setelah saya cek, Juli 2024 itu tanggal 14-nya adalah hari Minggu, bukan hari Kamis. Setelah itu di sini tertulis nih yang tanggal hijriahnya. Bertepatan dengan 6 Syawal 1956. Padahal saat ini 2024 hijriahnya itu, kalau saya nggak salah itu 1445 hijriah ya, kalau saya nggak salah. Tapi di sini 6 Syawal 1956. 1956 Masehi. Wow, udah jauh banget berarti ya. Nah, semakin ketahuan kan kalau akta cerai ini diduga dipalsukan. Selain itu, kita baca lagi. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakabaring, padahal setelah saya searching, tidak ada yang namanya Pengadilan Agama Jakabaring. Yang ada hanyalah Pengadilan Agama Palembang. Ya, instansi resminya adalah Pengadilan Agama Palembang. Kemudian di sini identitasnya sengaja saya blurkan, tapi ini aslinya tulisannya tebal banget, tebal dan hitam. Kemudian ukuran fontnya ini lebih besar daripada huruf-huruf kalimat yang lainnya. Padahal kalau di sini ya di akta cerai yang asli tadi ini sama semua jenis font dan juga ukuran fontnya.
Kemudian di bagian bawah, di sini ada beberapa kata yang ditulis dengan huruf tebal hitam, ya, seperti ini. Padahal kalau yang asli itu tidak ada yang tebal, semuanya rapi semua, rata. Nah, kemudian apalagi kita lihat, nah kemudian yang lucunya lagi di sini nih, stempel bawah ya, stempel bawah. Di sini saya perhatikan ini logo ataupun stempel logo. Setelah saya teliti secara seksama, di sini tulisan yang terbaca adalah Pengadilan Tinggi Agama mana gitu ya. Ujungnya tidak kebaca emang, tapi sebelumnya ini kebaca banget. Ini tulisannya Pengadilan Tinggi Agama. Padahal yang menerbitkan akta cerai itu Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat kabupaten. Contoh seperti ini. Ya, di sini tertulis ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, ini adalah stempel Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan kode pengadilannya, sesuai dengan pengadilan yang tertera yang dicantumkan di dalam akta cerai ini. Nah, jadi menurut saya akta cerai sahabat kita ini ya patut diduga banget ya. Kalau menurut saya sih 100% ini akta cerai yang ya dapat kita duga sebagai akta cerai yang dipalsukan dengan cara mengedit beberapa kata ataupun juga kalimat. Dan setelah saya telusuri lagi, saya tanya-tanya lagi, itu akta cerainya ada putusannya nggak? Putusan yang kayak gini nih, ya, ada berkas putusannya nggak? Nah, seperti ini, ada nggak berkas putusannya? Ya, ternyata beliau jawab, tidak ada berkas putusan seperti ini. Maka menambah keyakinan buat saya, ini adalah akta cerai yang dipalsukan. Apalagi setelah saya telusuri, ini prosesnya melalui persidangan atau tidak. Dia bilang terima jadi dari orang yang mengaku sebagai biro jasa yang mengurus suatu dokumen. Nah, pokoknya intinya tidak melalui prosedur persidangan di pengadilan agama. Itu saja yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi, bisa ada gunanya dan juga ada manfaatnya. Kalau misalkan dirasa video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk dukung channel Pengacara Santuy ini untuk bisa terus berkembang, memberikan edukasi, memberikan tambahan pengetahuan, tambahan wawasan terkait dengan masalah-masalah hukum apapun jenisnya itu. Oleh karena itu jangan lupa like, kemudian juga komen di sini, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.